Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema apa yang ada padamu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami, terkhusus hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita bertema apa yang ada padamu, dan nats firman Tuhan terambil di Wahyu 2 ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya manusia itu mudah sekali mengeluh, kurang bersyukur, dan kurang menghargai apa yang ada padanya. Kita selalu melihat kekurangan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Kita tidak bisa menerima diri apa adanya, bahkan seringkali menggerutu dengan perkataan mungkin seperti ini: mengapa dia memiliki banyak talenta sedangkan aku tidak? Kemudian, mengapa mereka bisa seperti itu? Tak mungkin Tuhan memakai hidupku. Dan apa yang terjadi? Kita berlaku seperti hamba yang diberi satu talenta oleh tuannya dalam perumpamaan tentang talenta. Apa yang dilakukan hamba tersebut? Pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan satu talenta uang tuannya tersebut. Karena dia berpikir tuannya jahat, hanya memberikan satu talenta, dan dia berpikir tidak mungkin bisa mengembangkan satu talenta saja. Padahal kalau dia mau mengembangkan, dia bisa mengembangkan satu talenta tersebut. Tetapi sekali lagi, ini sebagai perumpamaan kepada kita semuanya. Terkadang kita seperti hamba yang menerima satu talenta tersebut, berpikir kenapa aku hanya mendapatkan satu talenta. Itu yang mudah dilakukan oleh manusia, mengeluh, tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan memulai karyanya dengan apa yang ada pada kita. Dia tidak menginginkan apa yang tidak kita miliki. Ia menerima kita apa adanya. Berbeda dengan setan, jika ingin menolong manusia, ia meminta banyak syarat dan nyawa menjadi taruhannya. Selalu ada maksud tersembunyi di balik pemberian setan, seperti Yohanes 8 ayat keempat. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menggambarkan tentang setan. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Ia adalah pembunuh dan pembinasa manusia. Ketika hendak diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merasa diri tidak mampu. Sehingga dia berkata di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa, Musa awalnya dia meragukan dirinya sendiri, dan dia berkata kepada Tuhan, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Berbagai alasan Musa kemukakan untuk menghindarkan diri dari panggilan Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Keluaran 4 ayat yang kedua. Saudara yang terkasih, tongkat itu tidak akan bernilai saat mujizat tidak terjadi. Tongkat jadi bernilai karena Tuhan pakai sebagai alat untuk mendatangkan terobosan buat Musa, bahkan bangsa Israel. Akhirnya hanya dengan tongkat gembala Musa yang sederhana, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dan membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir.
Jadi Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak tanya apa yang Musa tidak miliki. Nah, seringkali pun demikian ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan. Misalkan kita meminta kepada Tuhan untuk memberkati usaha bisnis kita, dan kita berpikir yang ada pada kita itu hanya modal kecil, padahal Tuhan bisa pakai. Ya, Tuhan tidak memberkati apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita miliki Tuhan memberkatinya dan membuat berkali lipat berkatnya. Contoh dalam kisah 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mengadakan mujizat dengan hanya menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada pada mereka? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan bisa lakukan mujizat untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Jadi artinya apa? Tuhan itu menanyakan pada kita semuanya, apa yang ada pada kita, gunakan itu sehingga bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kisah Elisa yang bertanya kepada nabi yang terlilit hutang, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Perempuan itu hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dengan minyak yang sedikit itu Tuhan sanggup melakukan mujizat sehingga semua hutangnya dapat terlunasi. Jadi ini kisah pada waktu Elisa bertemu dengan janda yang terlilit hutang. Elisa cuma berkata seperti ini, beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Dan dia punya minyak. Dari minyak, buli-buli berisi minyak tersebut bisa dipakai Tuhan untuk memberkati janda ini sehingga bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Apa yang menarik dari perenungan kali ini yaitu syukuri dan hargai apa yang ada pada kita. Tak perlu kita minder atau memaksakan diri menjadi seperti orang lain. Saudara yang saat ini mungkin bergumul tentang modal bisnis, modal keuangan untuk usaha, apa yang ada padamu, pergunakan itu secara maksimal, maka Tuhan bisa pakai untuk memberkatimu. Terkadang kita berpikiran ingin membuka bisnis besar harus memerlukan modal yang besar. Tidak salah, tetapi ketika kita baru mempunyai atau memiliki modal seberapapun, asalkan itu kita bawa ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya sehingga kita bisa memiliki bisnis yang besar. Pun demikian kita yang masih sekolah atau kuliah, kalau aku punya sarana prasarana komplit maka aku bisa pandai. Belum tentu. Apa yang ada padamu gunakan itu secara maksimal untuk engkau bisa belajar dengan baik, dengan tekun, sehingga engkau bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan menanyakan apa yang ada padamu. Pakailah itu, bawa itu ke hadapan Tuhan, syukuri itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai untuk memberkatimu dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Apa yang Tuhan taruh dan percayakan dalam hidup kita, biarlah kita lakukan dengan setia. Kalau tangan Tuhan turut bekerja, hasilnya pun pasti luar biasa. Sekali lagi, apa yang ada pada kita, bawalah itu ke hadapan Tuhan, syukuri itu, dan maksimalkan untuk bisa dikerjakan dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang diberkati Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu dengan tema apa yang ada padamu. Bahkan kami belajar dari kisah Musa. Tuhan bertanya, Musa, apa yang ada padamu? Hanyalah tongkat gembala. Nah, tongkat ini Tuhan bisa pakai untuk membawa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang heran yang diadakan lewat tongkat Musa ini, Tuhan. Pun demikian, Engkau bertanya kepada kami semuanya, apa yang ada padamu? Gunakan itu semaksimal mungkin, maka Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Kami berdoa buat pergumulan saudara-saudara kami yang mereka bergumul tentang pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka.
Untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih sekolah maupun kuliah, juga Tuhan memberkati pergumulan mereka untuk bisa belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Juga saudara-saudara kami yang saat ini bergumul tentang keuangan, Tuhan Yesus yang menjamah segala keuangan kami, dan Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan bisa buat berlimpah kali ganda berkat-Mu atas kami, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat mereka yang bergumul beban hidup mereka Tuhan, yang saat ini dirasa berat sekali Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami imani, apa yang kami harapkan, dan apa yang ada pada kami mau gunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati apa yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.